Hey everyone, kembali lagi bersama saya Denia Raniastri. Pada video kali ini, saya akan memberikan penjelasan mengenai prinsip utama dalam mendesain antarmuka atau interface. Pada minggu lalu, saya telah sedikit memberikan penjelasan mengenai pengantar interaksi manusia dan komputer. Dan di situ saya menyebutkan beberapa akibat dari suatu interface yang buruk. Lalu muncullah pertanyaan-pertanyaan seperti, apakah prinsip utama dari mendesain antarmuka atau interface? Hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan dalam mendesain suatu interface? Berikut ini beberapa prinsip utama yang harus diperhatikan dalam mendesain suatu interface yang baik dengan memperhatikan karakteristik manusia dan komputer. Yang pertama, user compatibility. Interface dapat dianalogikan sebagai sampul atau cover dari suatu sistem yang akan dilihat oleh user. Sedangkan user terdiri dari berbagai macam latar belakang dengan karakteristik, sifat, dan kebiasaan yang berbeda-beda. Untuk itu, desainer harus membuat suatu antarmuka yang sesuai dengan user yang memiliki latar belakang berbeda dan jumlahnya lebih dari satu orang. Contohnya seperti apa? Contohnya adalah kata-kata ini selalu identik dengan icon-icon yang ada di sebelahnya. Yang kedua, workflow compatibility. Dalam sebuah aplikasi, software engineer harus memikirkan urutan-urutan dari pekerjaan yang ada pada sebuah sistem. Hal itu dikarenakan agar user tidak mengalami kebingungan oleh banyaknya pilihan-pilihan menu dan seharusnya menu-menu merupakan urutan dari suatu langkah pekerjaan. Contohnya adalah seperti ini, urutan menu-menu yang sesuai dengan sistem yang manual. Lalu yang ketiga, task compatibility. Sebuah aplikasi yang bersampulkan antarmuka harus mampu membantu user dalam menyelesaikan tugasnya. Sebisa mungkin, user tidak dihadapkan pada kondisi berpikir dan memilih, tapi user dihadapkan dengan pilihan yang mudah dan proses berpikir dari tugas-tugas user dipindahkan dalam aplikasi melalui antarmuka. Contoh, user hanya mengklik setup, tekan tombol next, 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 lalu finish dan OK untuk menginstal suatu software. Lalu yang keempat, product compatibility. Antarmuka dari suatu aplikasi harus sesuai dengan sistem yang asli. Banyak aplikasi yang memiliki antarmuka berbeda dengan sistem yang aslinya. Contoh adalah seperti ini. Product compatibility, aplikasi sistem melalui antarmuka menghasilkan report atau laporan serta informasi yang detail dan akurat dibandingkan dengan sistem manual. Lalu yang kelima, konsistensi. Software engineer harus memperhatikan hal-hal yang bersifat konsisten dalam merancang sebuah aplikasi, khususnya antarmuka. Contoh penerapannya dalam aplikasi adalah keseragaman tampilan toolbar pada Word, Excel, PowerPoint, Access yang hampir sama. Lalu yang keenam, familiarity. Salah satu sifat dasar manusia adalah mudah mengingat hal-hal yang sudah sering dilihatnya atau didapatkannya. Hal ini dapat membantu user cepat beradaptasi dengan sistem. Contoh, keseragaman tampilan pada semua Windows dan OS lainnya. Yang ketujuh, simplicity. Kesederhanaan perlu diperhatikan dalam membangun suatu antarmuka. User lebih menyukai hal-hal yang bersifat sederhana, akan tetapi memiliki kekuatan atau bobot. Contohnya tampilan pada browser Google Chrome ini sangat sederhana dan sangat informatif. Lalu yang kedelapan, kontrol. Prinsip kontrol ini berhubungan dengan tingkat konsentrasi user yang selalu berubah-ubah. Kejadian salah ketik atau salah entry merupakan hal yang biasa bagi seorang user. Oleh karena itu, software engineer harus mampu menanggulangi hal-hal seperti itu. Contoh, munculnya peringatan-peringatan seperti
illegal command, cannot recognize input, dan sebagainya. Lalu yang ke-9, direct manipulation. Salah satu sifat dasar user adalah suka merubah atau memiliki rasa bosan. User tentu berharap aplikasi yang dihadapinya memiliki media atau tools yang dapat digunakan untuk melakukan perubahan. Contohnya, user dapat merubah tampilan pada Winamp. Yang ke-10, what you see is what you get. Apa yang didapat adalah apa yang dilihatnya. Contoh, apa yang tercetak di printer merupakan informasi yang terkumpul dari data-data yang terlihat di layar monitor. Yang ke-11, flexibility. Fleksibel merupakan bentuk dari solusi saat menyelesaikan masalah. Software engineer harus membuat berbagai solusi penyelesaian untuk satu masalah. Sebagai contoh, adanya menu, hotkey, dan model dialog lainnya. Yang 12, contohnya adalah seperti ini. Yang ke-12 adalah responsiveness. Responsiveness adalah setelah memberikan inputan atau memastikan data ke aplikasi sistem melalui antarmuka, sebaiknya sistem langsung memberikan tanggapan atau respon dari hasil data yang diinputkan. Contoh terjadinya suatu proses setelah kita memasukkan suatu data inputan. Lalu yang ke-13, teknologi. Aplikasi yang dibuat hendaknya memiliki kelebihan yang tersembunyi. Contoh, pada Google ini memiliki voice recognize sebagai media inputan, pengolah kata yang dilengkapi dengan language translator. Lalu, prinsip yang ke-14 adalah protection, menciptakan suasana nyaman pada antarmuka yang dibangun, sehingga user merasa aman jika melakukan kesalahan. Contohnya, adanya peringatan seperti, "Are you sure want to delete the file profile text? Yes atau no?" Prinsip yang terakhir adalah ease of learning and ease of use. Kemudian dalam mengoperasikan software hanya dengan memandangi atau belajar beberapa jam saja. Contoh, adanya menu-menu yang mudah dipahami oleh user. Sekian presentasi dari saya pada video kali ini dan sampai bertemu di video-video lainnya yang akan datang. Terima kasih.